melawannya. Kita semuanya harus mengantisipasi, harus mempersiapkan diri, harus hati-hati, tetapi juga tidak usah terlalu ketakutan. Bagaimanapun kan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Saya kira Australia cukup dewasa untuk ini. Paham. Saya berharap pemerintah Australia dan masyarakat Australia bisa memaklumi karena ini persoalan hukum. Seeking to do is have an opportunity to talk about options that might be available in the area of prisoner transfer or prisoner swap. Absolutely no details. Halo sahabat bagi-bagi, kabar kali ini dari Australia yang tidak terima lantaran persoalan penyadapannya dibawa ke meja hijau PBB untuk diadili. Keberanian Indonesia ini membuat Australia marah besar. Pasalnya sahabat bagi-bagi, dengan membawa masalah ini ke PBB, keburukan-keburukan Australia akan terungkap. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan. Mulai dari boikot hingga perang senjata, namun Jokowi tetap bersikukuh membawa masalah ini ke PBB. Cus mari kita bahas, agar tidak salah paham, tonton video ini sampai habis. Sahabat bagi-bagi, anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan Indonesia tak boleh takut terkait dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia. Jika mereka bisa boikot, Indonesia juga bisa balik memboikot. Ya iyalah, negeri sebelah memang ada-ada saja ya bos. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyatakan, boikot merupakan hal yang tak logis dilakukan Australia pasca peristiwa yang dibuatnya sendiri. Hal ini menunjukkan sikap tidak menghargai Australia kepada Indonesia. Harusnya kan jika menghormati tak perlu sampai mengancam boikot. Dia mengusulkan jika memang nantinya boikot itu benar terjadi, Indonesia bisa membalasnya dengan memboikot balik. Pemerintah tidak usah takut karena kita bisa memboikot segala pemasukan dari Australia. Sahabat bagi-bagi, sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal, Menlu Australia menyebutkan bahwa Australia bisa saja memboikot Indonesia, jika aduan Indonesia kepada PBB soal penyadapan itu dilaksanakan. Banyak orang Australia yang peduli atas masalah ini, sampai Menlu Australia sendiri menerima banyak sekali email dan SMS. Menlu Australia juga sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia dan PBB sudah sepakat atas resolusi terhadap penyadapan ini. Ya mereka kelabakanlah. Kalau masalah ini sampai di bawah PBB kan mereka akan malu sendiri, dan banyak negara akan ikut menuntut. Karena itu Menlu Australia berharap agar pemerintah Indonesia tidak meremehkan opini Australia terhadap isu ini. Di hadapan Parlemen Australia, Perdana Menteri Albanese memohon agar isu penyadapan ini bisa ditangani dengan cepat. Ia mengatakan kepada Radio Perfect, situasinya sangat tegang, lantaran pihak berwenang Indonesia telah melakukan diskusi panjang dengan Dewan PBB dan juga Dewan HAM PBB. Karena bila kesepakatan terjadi antara Indonesia dan PBB, ini akan berdampak buruk bagi pemerintah Australia. Ternyata mereka ketakutan juga dengan pemerintah Indonesia ya bos. Sahabat bagi-bagi, seperti diketahui, wacana pemboikotan oleh Australia mulai muncul setelah adanya pemberitaan bahwa Indonesia dan PBB memulai diskusi atas kejadian penyadapan, bahkan PBB sudah memberikan statement soal itu. PBB berpihak pada Indonesia, soalnya kan Indonesia memang benar dan sesuai hukum internasional. Pemerintah Australia pun berulang kali mendesak dan juga menekan pemerintah Indonesia agar masalah ini tak sampai hingga lembaga tinggi dunia. Hingga kini tidak ada respon dari Indonesia, dan Indonesia tetap melanjutkan perkara ini pada Dewan PBB. Karena menurut pemerintah Indonesia, ini adalah sebuah pelanggaran besar yang dilakukan antar negara. Bila Indonesia tidak berdiskusi dengan Dewan PBB, kemungkinan besar konflik militer akan terjadi antar Indonesia dan juga Australia. Nah kalau Indonesia dan Australia perang toh kita yang akan sengsara. Sahabat bagi-bagi, juru bicara Presiden mengatakan pemerintah tidak memikirkan ancaman dari Australia yang akan memboikot Indonesia. Menurutnya ancaman itu resiko yang harus Indonesia terima sebagai negara yang berdaulat. Indonesia hanya mempertimbangkan saran dari Australia tetapi tidak akan terpengaruh dengan ancaman yang dikeluarkan. Indonesia punya fondasi hukum sendiri. Indonesia adalah negara yang berdaulat harus berani mengatakan tidak. Selain pemerintah Australia, dia juga mengatakan memang banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan Indonesia untuk memperbesar masalah ini.
Namun ini adalah proses yang harus dilakukan suatu negara, salah satunya adalah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB, karena Indonesia merupakan non-blok. Beda dengan Australia yang memiliki suatu kesatuan 3 negara yaitu AUKUS. Yah kalau begitu gandenglah Paman Putin sama Paman Xi untuk ikut menyenggol. Toh pasti mau, kalau urusan perangi negara barat kan seneng ya bos.